semuanya. Siang. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Pamit. Udah selesai. Ya. Sebelum kita mulai lagi nih ya, ada baiknya kita absen ya. Pertama Yolfa, Hadir, Bu. terus Lalisa, Hadir, Bu. terus Jenny. Hadir, Bu. Alhamdulillah, oke, baik. Yuk, kita langsung masuk ke pelajaran hari ini. Ini kita masih menyangkut tentang plantae. Tapi ini kita membahas tentang plantae yang Angiospermae. Apa itu Angiospermae? Tanaman biji terbuka, Bu. Tanaman biji terbuka. Oke, Black web, Bu. bedanya dengan Gymnospermae, Kalau Gymnospermae tanaman dengan biji tertutup. apa yang membuat mereka itu antara Gymnos dan Angios ini berbeda? Bijinya. Ini beda, Bu. Ya, Bu. Betul. Terus, Nah, yang satu dikotil, satu monokotil, Bu. Monokotil. oke, lanjut. Oke. Daunnya, Bu, daunnya beda nggak, Bu? Daunnya nanti. Ibu tabung dulu, nanti Ibu akan jelaskan. Oke deh, Bu. Oke. Udah nggak ada lagi? Gak Udah, ada, Bu. 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 Oke, sekarang Ibu akan menampilkan presentasi dari Angiospermae ini. Mohon disimak semuanya ya. Baik, Bu. Baik, Ibu akan menampilkan PPT tentang plantae atau tumbuhan. Nah, pada plantae ini terdapat jenis spermatophyta atau tumbuhan biji. Tumbuhan biji ini dibagi menjadi dua. Ada tumbuhan biji berbuka atau yang disebut dengan Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup yaitu Angiospermae. Di Angiospermae ini dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu ada dikotil dan monokotil. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materinya itu definisi dan ciri-ciri Angiospermae, klasifikasi Angiospermae, ciri-ciri dikotil dan monokotil, serta peran Angiospermae dalam kehidupan. Angiospermae ini sebutan lainnya yaitu Magnoliophyta atau Atophyta, tumbuhan berbunga. Berasal dari bahasa Yunani, angion yang berarti kontainer atau wadah dan sperma yang berarti biji. Hal ini mengacu pada struktur buahnya yang mewadahi biji. Tumbuhan berbiji tertutup merupakan kelompok yang paling beraneka ragam yang paling banyak di muka bumi. Sehingga dapat kita simpulkan ya bahwa Angiospermae ini merupakan golongan tumbuhan yang menghasilkan biji serta dilindungi dengan karpel atau daun buahnya serta pembuahannya ganda. Memiliki alat perkawinan yang berupa bunga. Jadi semua tumbuhan Angiospermae ini memiliki bunga atau disebut dengan Atophyta. Oke, ciri-ciri dari Angiospermae yang pertama ada mempunyai akar tunggang dan serabut, tumbuhan berbiji yang mengalami pembuahan ganda. Ini maksudnya setelah mengalami pembuahan, bakal biji akan berubah menjadi bakal biji yang sesungguhnya. Lalu biji ini akan berubah menjadi bakal buah, kemudian akan menjadi buah. Terus struktur tubuh yang lengkap itu terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Nah, ukuran batang ini berbeda-beda ya. Ada yang berukuran kecil seperti Wolffia, itu pada genus tanaman berbunga terkecil di dunia, dan ada yang ukurannya sangat besar. Oke, terus selanjutnya ada bakal biji atau biji tidak tampak karena terbungkus suatu badan yang berasal dari daun buah yaitu putik.
Terus selisih antar penyerbukan dan pembuahan relatif pendek. Lalu adanya pembuahan ganda. Nah, ini maksudnya proses yang terjadi pada pembentukan biji tumbuhan Angiospermae. Ya, sebagai contohnya gini, mangga, jeruk, dan semangka. Terus kenapa pohon mangga, jeruk, dan semangka yang disebut sebagai pembuahan ganda? Karena terjadi dua pembuahan pada proses pembentukan biji. Pembuahan pertama menghasilkan zigot dan pembuahan kedua ini menghasilkan endosperma yang itu sebagai cadangan makanan. Reproduksinya secara generatif dengan biji dan vegetatif. Ya, struktur bunganya bisa dilihat, struktur bunganya lengkap ya. Terus ini, lalu ada kelas Angiospermae. Itu ada Magnoliopsida atau Dicotyledon dan Liliopsida atau disebut Monocotyledon. Dicotyledon ini maksudnya tanaman dikotil, dan Monocotyledon ini monokotil. Oke, tumbuhan monokotil yaitu tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Ciri utama tumbuhan monokotil ini adalah akarnya berbentuk serabut, batang beruas-ruas, tidak berkambium, terus pertulangan daun sejajar atau melengkung. Bagian-bagian bunganya memiliki 3 atau kelipatannya, terus mempunyai kotyledon. Nih, dan famili dalam kelas monokotil itu ada Liliaceae, atau contohnya Lilia gereja. Ya, terus kedua ada Amaryllidaceae, yaitu ini contohnya ada sisal dan kantala. Terus ada Musaceae. Ini biasanya nih keluarga pisang-pisangan ya, pada Musa paradisiaca atau pisang, Musa tekstil, pokoknya keluarga dari pisang-pisangan. Orchidaceae, contohnya ini ada anggrek bulan. Terus ada Aracaceae, tuh ada kelapa, aren, pinang, terus kelapa sawit. Zingiberaceae, ini ada jahe, kunyit, laos, dan kencur. Terus ada Poaceae, tuh ada jagung, padi, sama jawawut. Tumbuhan dikotil. Nah, ini disebut juga memiliki biji berkeping 2. Ciri utamanya ini akarnya tunggang ya, batang bercabang, terus beruas-ruas juga, terus memiliki kambium, letak berkas pengangkut teratur, terus biasanya tulang daunnya itu menyirip atau menjari, terus bunganya itu berjumlah 4 sampai 5 atau kelipatannya. Nah, memiliki 2 keping lembaga atau kotiledon. Nah, kotiledon ini berfungsi untuk sebagai cadangan makanan ketika mereka masih dalam bentuk biji. Beberapa contoh tumbuhan famili dalam kelas dikotil nih ada ini ya, ada Piperales nih ya, bisa dibaca nih contohnya, ada lada sama sirih. Terus yang kedua dari ordo Euphorbiales, contohnya dari ketela pohon dan para. Terus ada Cucurbitales, nih contohnya semangka sama mentimun. Terus ada Rutales, itu dari jeruk ya, keluarga jeruk nipis, jeruk keprok, sama jeruk gulung. Terus ada ordo Tubiflorales atau familia Solanaceae, ini ada tembakau sama kentang. Terus ada familia Malvaceae, contohnya kapas sama kembang sepatu. Oke, kembali ya, nih perbandingan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil bisa dilihat tuh dari bijinya. Dikotil memiliki 2 keping ya, berarti kalau 2 keping otomatis mempunyai 2 kotiledon. Terus kalau monokotil bijinya berkeping 1, kotiledonnya 1. Terus bentuk tulang daunnya tuh kan menyirip sama menjari. Terus kalau yang monokotil ini sejajar sama melengkung. Lalu yang
pada batangnya nih, batang tanaman dikotil ini biasanya tuh ada kambiumnya. Terus berkas pengangkutnya itu melingkar, tuh tampak ya jelas perbedaannya. Nah kalau yang kotilodon nih kambiumnya ini nggak punya kambium ya, berkas pengangkutnya itu tersebar di mana-mana, tuh bisa dilihat perbedaannya. Terus pada bunganya nih dikotil bunganya nih memiliki 2 kelipatan 2, 4 atau 5 tuh ya, bisa dilihat tuh. Terus kalau ini bagian bunga kelipatan 3, dan paling jelas itu di akarnya nih, lihat ya, akar tunggang kalau dikotil. Terus kalau monokotil akarnya serabut nih. Yang terakhir, peranan Angiospermae dalam kehidupan sehari-hari kalian yang berada di sekitar kalian nih. Sebagai pertama nih, bisa menjadi bahan pangan dari sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Terus sebagai bahan sandang juga. Terus bahan obat-obatan nih, maksudnya bahan obat-obatan nih contohnya tuh jahe, terus kunyit, lengkuas juga bisa, sama sambiotik. Terus kalau buah-buahan pada tahu ya apa aja tadi, pisang, semangka, jeruk, dan lain-lainnya. Terus sebagai bahan bangunan, terus sebagai peneduh, dan sebagai bahan rempah-rempah. Namun ada juga yang merugikan, seperti rumput yang tumbuh liar dan ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya ya. Oke, sekian nih presentasi yang Ibu jelaskan. Dari yang tadi Ibu sudah jelaskan melalui presentasi ya, presentasi itu PPT. Nah, Ibu nih akan mengasih tugas kelompok. Ya. Ada lembar tugasnya dibagi ya. Nih, Bu, tugasnya dikumpulnya kapan, Bu? tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya di minggu depan. Oke? Ya. Nih, Ibu menjelaskan dulu ya tugasnya ini harus ngapain. Ya, Bu. Nah, jadi nih tugasnya ini mencari minimal di sini kalian. Jadi Ibu ganti aja jadi 10. Oh, Ibu, Ini carilah lumut dan paku. Ini masuk pelajaran Plantaya minggu kemarin, ya. Dia ambil dari sekitar kalian. Yang kedua ini tumbuhan Gymnospermae dan tumbuhan dari Angiospermae ini. Oke. Lalu nanti di situ disuruh bikin tabel juga tentang keterangan tentang nama tanamannya, kayak divisionya, kelasnya, ordonya, dan sebagainya ya, klasifikasinya. Setelah itu tanamannya sudah didapat, lalu kalian dikeringkan, ya. Ini mengeringkan tanaman yang sudah kalian dapat itu dengan cara tempatkan tumbuhan tersebut di dalam kertas koran untuk mengeringkannya, ya. Jadi di situ usahakan diatur secara rapi, jangan sampai ada yang terlipat, terutama pada daunnya. Ini tanamannya. Nah, ini kalian gini nih, tapi jangan sampai bagian daunnya itu kelipat ya. Usahakan harus rapi. Terus habis itu setelah ini ditekuk, kalian masukin ke sela-sela buku yang berat nih, ditumpuk gitu. Biar kandungan yang ada di dalamnya kayak airnya itu tuh mengering gitu. Iya, menguap pasal. Ya. Oke. Lalu setelah itu menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ini tugas kelompok untuk minggu depan ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Ada yang mau ditanya Enggak, Bu, udah perihal paham. tentang tugas kelompok ini? Udah paham, Bu. Tidak, Bu. Ya,
Cukup sekian hari ini pembelajaran kita tentang angiospermae. Oke, yang terakhir ini karena seperti biasanya Ibu kalau selesai pembelajaran bab itu selalu ngasih post-test. Tulis ya, yang pertama sebutkan perbedaan antara gymnospermae dengan angiospermae. Sudah? Sudah Bu. Oke, lanjut. 2. Apa saja klasifikasi dari angiospermae? Sebutkan lalu berikan contohnya dari masing-masing klasifikasinya. Sudah? Sudah Bu. Yang terakhir, peranan apa saja angiospermae dalam kehidupan sehari-hari kalian, tidak dari sekitar kalian. Sudah? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Ibu akan ngasih waktu hanya 10 menit. Yuk, silakan dikerjakan. Dah, ayo semuanya. Sudah 10 menit. Nggak boleh ada kumpulkan. Ayo, Aduh, saya belum diisi, Bu. ayo, tidak ada lagi tambahan waktunya. Sudah? Sudah Bu. Sini ada yang ingin ditanyakan Tidak Bu. dari pembelajaran tentang angiospermae? Sudah tidak ada Bu. Sudah tidak ada. Baik, kalau begitu Ibu tutup dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Jangan lupa tugas kelompoknya. Iya Bu. Ya Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama.